Kalau Anda melihat seorang cucu menyembah kakeknya, itu orang apa menurut saudara? Orang apa? Saya kalau udah jauh bilang orang Indonesia, kita jauh bilang orang Arab. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ketika mereka tidak menyadarinya. Apa itu? Contoh pengakuan seorang manusia sebagai cucu daripada Yesus. Sebenarnya itu azab. Nggak sadar. Itu azab itu. Azab. Menuhankan sosok manusia, lalu manusia yang dituhankan itu dikatakan kakeknya. Kakeknya anak-anak. Ini azab. Orangnya dewasa, usianya udah matang. Bentar lagi juga pindah alam. Tapi dia dengan percaya diri mengatakan, aku ini cucunya Yesus. Azab. Tapi nggak sadar. Ditertawakan tapi dianggap suatu kebanggaan. Kenapa? Itu azab. Maka Al-Quran mengatakan, la yas'urun. Mereka tidak menyadari. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Kata Allah. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Masih diberi umur kemudian untuk berpikir, apa bi'azabina yasta'jilun. Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Afara'aita immatta'nahum sinin. Maka bagaimana pendapatmu jika mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun ke depan? Selamat malam. Bisa berdehem tanpa ada rintangan, bisa bernapas tanpa ada godaan, bisa memberi sapa tanpa dia menyadari. Apakah kamu, kata Allah, apa ra'aita in matta'nahum sinin? Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun kemudian? Lalu Allah mengatakan, summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka azab, diancam, yang mengancam dan yang diancamkan kepada mereka. Ma agna anhum ma kanu yumatta'un. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepada mereka. Wa ma kunna zalimin, zikra untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh iblis, oleh setan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidak pantas bagi mereka Al-Quran itu, tidak pantas bagi Al-Quran, tidak pantas bagi mereka orang-orang yang mengaku cucu Tuhan Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Innahum anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya untuk mendengarnya pun mereka dijauhkan. Wala tad'u ma'allah ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Maka janganlah kamu menyeru Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Lalu Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, termasuk yang mengaku sebagai kerabat terdekat cucunya Yesus. Demikian sahabat-sahabat sekalian, karena cucu dari Tuhannya teman-teman Kristen sudah ada di tengah-tengah kita, kita berikan panggung untuk dia menarasikan sesuatu yang mungkin menurut beliau itu benar, karena dia adalah anak atau cucu Tuhan, maka tentu keilmuannya jauh di atas daripada kita yang hanya manusia biasa. Tepuk tangan untuk tamu kita, cucu Tuhan Yesus. Oke, selamat malam cucu Tuhan Yesus. Berada di sudut kiri bawah, itu dia. Aku Ayo ajar. Silakan.
Selamat malam Bang Koit. Koit. Selamat malam semuanya, saudara-saudaraku. Malam. Malam. Selamat malam. Bang Akoid, saya Bang ingin Suma. bertanya, saya ingin bertanya sedikit aja. Iya boleh Bang. Sebagai, Kita harus iya, bersyukur sebagai- apa yang ada iya, dan apa yang Iya. kita percayai. iya. Bagaimana perasaan saudara ketika saya membacakan Innahum perasaanku senang anis sekali. sam'i lama'zulun. Senang sekali dan saya akui yang saya percayai. Bukan kepercayaan abang yang kutanya. Bacaan saya gimana? Itu saya tidak mengerti yang tadi kita bicara itu karena itu dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an saya tidak mengerti itu. Apa Bagaimana tuh, perasaan Bang? Anda setelah mendengarkan? Saya perasaanku tuh saya akui yang saya percaya sekarang, Bang. Bukan. Kalau kepercayaan Anda kan cucunya Tuhan. Nah, sekarang yang saya katakan ini innahum anis sam'i Oh, itu saya tidak lama'zulun. mengerti itu. Iya, Karena maksud saya saya- bukan bahas itu. Saya bahas Iya, maksud saya gimana perasaan abang setelah mendengarkan bahasa ini? Saya katakan innahum anis sam'i lama'zulun. Oh, kalau gitu perasaanku tenang, Bang. Tenang. Dan saya akui kepercayaanku itu Tuhan Yesus. Iya, maksud saya ketika saudara mendengarkan bacaan ini, abang tenang. Saya perasaanku tenang, tidak berpikir yang positif atau negatif. Pokoknya saya terarah ke satu arah saja, Kemana? ke Tuhan Yesus. Anda menyembah kaki Anda sendiri berarti. Kenapa? Anda menyembah kakek Anda. Kenapa saya harus menyembah? Karena dia ciptakan saya seluruh tubuh. Kenapa saya harus menyembah kaki saya lagi? Kecuali saya cium tangan itu wajar. Itu saya salah. Enggak, maksud saya Anda kalau menuhankan kakek berarti Anda menyembah kakek Anda. Kakek bukan kaki. Kakek Anda kan. Iya, Anda kan cucunya Yesus. Lalu Anda menyembah Yesus. Temurun kepercayaan saya tuh. Iya. Jadi saya harus katakan itu versinya. Iya, berarti Anda menyembah kakeknya Anda sendiri. Boleh juga. Boleh saya berkata begitu, boleh. Yang penting Nah, saya jangan. Berarti Anda menyembah kakeknya sendiri. Ya boleh. Nah, ini Boleh juga. menurut saudara, ketika ada seorang cucu menyembah kakeknya, itu orang apa namanya? Saudara, Bang Sum, saya mau tanya dulu ini juga. Loh, jawab dulu dong. Dulu kita dengar dulu. Saya juga mau bicara itu. Kita pelan-pelan saja, toh. Jangan terburu-buru. Saya terburu-buru. Jawab dulu ini. Jawab terserah, dulu yang Bang. pertama ini. Jawab dulu. Kalau Anda melihat seorang cucu menyembah kakeknya, itu orang apa menurut saudara? Itu versinya apa? Yesus bukan Allah ke atau tiada Tuhan selain Allah? Bukan. Ada seorang cucu menyembah kakeknya. Itu apa namanya? Orang apa itu? Kalau saya bicara, maksud orang apa? Saya kalau udah jawab bilang orang Indonesia, kita jawab bilang orang Arab. Gitu, sekarang kita jangan ketawa, Bang. Boleh ketawa, tapi saya tenang juga ketawa, Bang. Tapi itu bisa jauh. Ya marilah tertawa dengan Bang Suma. Enggak, maksud saya. Boleh, Bang. Kita harus Misalnya gini, bertawa. misalnya saya Anda toleran lagi kepada muka juga harus toleran kepada saya juga. Iya, Begitu. iya, itulah makanya kita diskusi. Ketika Anda lagi duduk-duduk di depan teras rumah Anda kan, tiba-tiba Anda menyaksikan ada seorang cucu menyembah kakeknya. Menurut Anda cucu ini sakit atau sehat? Itu bukan versi Allah. Kalau kita sudah berkata bilang versi Allah, itu ya Ini bukan masalah istilahnya versi-versian. toh, Ini versi dalam Allah kehidupan. toh, versi Allahnya, Bang. Bukan. Lalu Saudaraku, kakek tidak sama dengan karena turunan saya. Contohnya, saya punya ibu ada bapak. Habis bapak ada kakek begitu. Jadi Habis kakek, patokannya begini, saya harus percaya Tuhan, saya percaya Allah begitu.
Iya, saya Tuhan ngerti. Yesus begitu. Ini kehidupan nyata kita berbicara. Ketika Ya. Anda sedang duduk, tiba-tiba ada seorang cucu menyembah kakeknya. Menurut saudara saya ini cucu sakit Itu atau sehat? kalau menurut penempatan Bang Suma begitu, tapi kalau menurut pendapatan saya mungkin suatu binaan itu kayaknya. Dia dibina untuk menyembah kakeknya gitu. Dia dibina untuk saya bisa percaya Tuhan Yesus. Kalau ketawa Bang, kalau ketawa Bukan itu jangan larinya ke ketawa. situ. Santai Bukan. saja. Kita nggak bahas Kalau itu dulu. orang Kita ketawa bahas itu, kita bahas dalam kehidupan nyata. kalau orang ketawa tuh itu biasa juga bilang gerugi atau lemah. Oh lemah. Iya. Begitu. Santai Ya, jadi saja, kalau bicara pelan-pelan. jadi kalau ada orang menyembah kakeknya, menurut saudara ini orang sehat atau orang sakit? Saya orang sehat. Ya bukan abang. Jangan merasa lah. Kalau ada orang menyembah kakeknya, itu orang sehat atau orang sakit? Kalau orang apa? Ada orang, bukan Bang Akoid, orang lain. Anda melihat ada orang lain sebagai cucu, dia sembah Tapi kalau kakeknya. tapi saya tanya, kalau orang yang bertanya begitu, kalau percaya pasti ya dia bukan sembah tapi dia cuma bina untuk dia bisa percaya yang dia akui. Ada oksigen Ini nggak? banyak juga orang bilang orang stres. Nah, anda tahu dia sudah benar atau apa itu? Nggak usah dicuekin aja itu. Cuekin aja. Palingan mungkin orang-orang sesat semua ini. Iya, cuekin aja. Mereka ini cuma Yuk foto-foto kita aja. hajar nih. Bang. Kita aja berdua di sini. Yang lain ini sebenarnya cuma Boleh. foto-foto aja nya mereka ini. Kita aja berdua. Jadi kalau ada orang manusia menyembah kepada kakeknya, menurut Ya. abang orang sehat atau orang sakit? Kalau menurut saya tuh ini kita bicara tentang kepercayaan atau bicara tentang kakek ini? Saya tanya balik ini. Kenapa mesti ketawa? Aduh. Sekarang kita bertanya itu kayak kita tanya diri tak sendiri, Bang. Betul kan? Ini seperti kita tanya, tuh kayak kita tanya diri tak sendiri. Diri kita sendiri. Kok abang ini kok dialeknya kayak orang Makassar? Kenapa rupanya? Pernah di Makassar? Iya, saya lama di sana. Oh, pantasan. Di mana di Makassar? Saya di Sungai Saat dan lama. Oh, Sungai Sadar lama. Wih, temanku ini. Jangan-jangan kita teman main keleren tak dulu. Bukan main kelereng, tapi yang penting toleran itu boleh. Oh, bukan main kelering tapi toleransi boleh. Waktu di Makassar hidupnya aman, tentram, tidak pernah terganggu. Saya aman. Saya sama orang-orang Makassar, sama tetangga-tetangga Muslim di sana aman. Alhamdulillah, memang orang Makassar baik-baik. Pernah Saya kuliah kalau di orang Makassar? baik, pasti dia juga aman-aman begitu. Iya, kuliah di Makassar, Bang. Saya tidak kuliah. Oh, Saya iyalah. di Hotel Harapan Baru. Hotel Harapan Yang Baru. depan Bucir, kita lihat. Iya, dekatnya rumah sakit Dadi. Iya, betul. Ya, kalau lihat itu ya pasti. Iya. Pernah ke rumah sakit Dadi? Kan dekat dari situ. Saya tidak sakit jiwa, jadi saya tidak pergi ke Ciamis. Ketawa. Berarti benar ini. Berarti lama di Makassar, dia ngerti, dia paham. Masya Allah. Subhanallah. Saudara saya dari Makassar, makan coto Makassar juga, makan palu basah juga Pokoknya yang berarti. penting coto, habis kepurung, saya hajar semua. Wah, kepurung. Iya. Betul. Apalagi? Kapurung, apalagi? Coto, palu basah. Palu basah, soto Apalagi? Betawi, semua hadir. Soto Betawinya bukan di Makassar. Itu di Ada Betawi, juga. Boy. Oh, ada Tapi juga. Pikir cuman di Betawi saja kak. Oh, iya. Bagus. Oke. Sekarang kita masuk kembali ke pembahasan kita. Apa yang Anda ingin tanyakan? Silakan. Saya cuma tanya itu yang Yesus bukan Allah, tapi kalau saya rasanya itu Bang, Apa itu? tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Memang itu betul.
Terus apa? Kenapa Anda menuhankan kakek Anda? Tapi kenapa kita cuma percaya Allah saja? Sedangkan Kan cuma satu Tuhan, toh? Ada berapa Tuhan menurut abangku ini? Bang? 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 Aku cucu Tuhan. Sapo? Oh, sambalu. Iko dong. Iko dong, tak lempar. Hilang oh sebenarnya. Aduh, gimana ceritanya? Udah dinaikin Naik lagi dia paling itu, besok Iya, naik lagi iya. besok. Ada naik lagi. Baru juga pembukaan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia katakan tadi. Nah ini penggantinya. Atau pakai akun baru. Assalamualaikum. Bang Akoid pakai akun baru, Bang? Bukan. Bang Tommy Muslim ini. Assalamualaikum Bang Tommy. Sorry. Kirain Bang Akoid pakai akun baru, soalnya wajahnya agak ada mirip-miripnya sedikit. Assalamualaikum. Enggak, saya turun aja OTN naikin, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bes salah tarik nih. Bes salah tarik. Yang lain bes. Ya, yang dibawa tolong siapkan Bodrex. Yang di Sulkifli 15 juga Bodrex diperbanyak ya. Lanjutin Ngerti Bang dia Juma tadi. dan kawan-kawan. Saya turun Iya. ya. OTN naikin. Makasih, Bang. Jambak OTN. Yo, assalamualaikum. Dia ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngerti rumah sakit tadi. Tiba-tiba dia bilang, kamu pikir saya gila, katanya. Aku pikir saya Masih mau naik stres. dia. Masih mau naik dia. Turun Ya dah, udah masih mau dinaikkan. naik dia. Ya dinaikkan. Beliau Masih- kita harus mandikan supaya sedikit kita bersihkan dia dari ini hal-hal yang khurafat, tahayul. Pertanyaannya bagus tadi. Ayo Bang, naik Bang. Cucunya Yesus silakan. Nah ini. Kenapa tadi keluar? tiba-tiba logout sendiri. Mungkin handphonenya yang hang ini kayaknya. Oh iya, makanya lain kali kalau beli HP jangan yang terbuat dari kayu Bang. Beli yang agak-agak ini sedikit. Ya cocok itu pembicaraan tak. Masa cucunya Iya. Tuhan pakai HP kayu, kasihan. Iya, mana tahu biar Nah, itu hampir juga beda buat gitu. siapa? Bunda Rahmat nama dia punya lagi di situ. Bu Rahmah. Iya. Jadi gimana, saudaraku? Apa tadi yang dipertanyakan? Tidak, saya cuma tanya yang tadi apa temanya itu, Bang. Iya. Apa Yang Njo? Yesus bukan Allah. Itu yang kalau saya berpikir juga. Kita menurut agama kepercayaan tak bilang begitu. Tapi kalau menurut kepercayaan pula ini saya harus yakin dan saya percaya. Iya. Tapi kenapa dalam Al-Quran tak, kenapa kita berkata bilang tiada? Kata tiada itu pasti tidak ada Tuhan. Iya. Iya, betul. Sama ketika abang sudah punya istri, terus abang mengatakan tiada wanita secantik istriku. Apakah itu berarti Tiada bahwa wanita secantik istriku. Itu Ya, itu enggak nyambung juga itu, Bang Suma. Enggak, kan diawali dengan kata tiada. Tiada wanita. Berarti tidak ada wanita, tapi Anda sudah punya istri. Gimana itu? Apakah itu berarti istri Anda enggak ada? Kata tiada istri itu memang wajar, saya belum punya istri. Tapi kalau kata tiada selain kata tiada Tuhan, itu saya juga masih meragukan itu. Loh, Tuhan itu pasti ada loh. Kan kita bilang tiada Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan di bumi ini, tapi Allah yang ada. Tidak Saya ada kita kan? berkata bilang Allah. Kan gini saudaraku, Tuhan itu kan banyak tuh, sembahan-sembahan itu kan banyak. Ada kakek tak juga sembahan tuh kita bilang, betul gak? Ya seperti saya sembah Yesus begitu. Yesus sembahan tak, orang Buddha ada juga sembahanna, orang Hindu juga ada sembahanna, orang Tolotang juga ada sembahanna,
Semua orang punya sembahan masing-masing kan gitu. Maka Al-Quran datang, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Gitu maksudnya. Saya Mengerti juga Maki? percaya begitu. Tuhan Yesus, ialah Tuhan Allahku begitu. Rabiku, guruku, junjunganku. Ya itu hak prerogatif Anda, nggak ada yang bisa paksakan itu. Sekarang permasalahannya, apakah pernah Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah pencipta? Kalau menurut pendapat saya dalam Bibelku ya saya akui. Saya tidak pungkiri lagi. Apa tuh? Tapi saya selagi masih di bumi ini ya saya bersahabat dengan siapapun saja. Iyalah pastilah. Kita Dan bersahabat. itu saya juga toleran ke siapapun saja. Iya. Enggak, bukan itu menjadi masalah. Anda menuhankan yang bukan Tuhan, itu yang jadi masalah. Kenapa saya tidak? Maksudnya bagaimana? Menuhankan? Gimana itu saya? Anda Saya sudah menuhankan. kepercayaan itu, masa mau menuhankan yang mana lagi, Bang? Iya, Anda mempercayai sesuatu yang bukan Tuhan, Anda tuhankan, itu maksudnya. Ada manusia bernama Yesus yang bukan Tuhan, Anda tuhankan. Itu maksudnya. Ya, itu karena kepercayaan saya dalam Bibelku. Iya, saya hargai itu. Tapi kenapa Anda tidak mau mengkaji lebih dalam apakah itu sudah benar? Kalau menurut saya benar, tapi kalau menurut Bang Suma pasti Bang Suma sampai hari ini pun pasti belum dapat juga. Nah ini yang jadi, Cuman dia ya, akui ya Nabi yang Muhammad. ini yang menjadi permasalahan ketika Anda mengatakan percaya dia itu Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengajarkan dirinya itu Tuhan. Gimana itu? Sama seperti ketika Anda mengatakan kepada seorang lain bahwa saya mencintai aura kasih. Misalnya nih ya, atau Anda mencintai Yang sebut baru kasih nanti dia pelongo di sana. nanti benar-benar dia telepon Ki. Nah, telepon Ki bahaya itu Bang Suma, langsung ngejemput Ki Di mana? pokoknya kau tahu Di sendiri NTT. saja di situ. Ya udah, kalau gitu aura gelap. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan aku mencintai aura, tapi aura tidak pernah mengatakan dia cinta kepada saudara. Itu mungkin pikiran tak. Kalau saya tidak berpikir begitu mau apa? Nah, masalahnya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya untuk dituhankan. Tapi karena dia sudah turun temurun dari abad ke abad, jadi saya harus akui lah. Jadi walaupun salah, Tidak mungkin saya bilang berkata salah. Karena itu sudah turun. masalahnya Yesus pun bertuhan. Yesus itu bukan ateis. Sebagai manusia dia bertuhan. Kalau menurut saya toh kata ateis itu versinya apa itu kata ateis? Ateis itu tidak bertuhan. Yesus Oh, waktu itu datang, karena itu memang ada juga agama yang namanya ateis. Kalau saya percaya Yesus ya Yesus tidak mungkin pakai ateis atau apapun. tidak, maksud saya gini loh Bang. Yesus itu kan manusia yang bertuhan. Kenapa dituhankan? Saya akui Tuhan. Yesus. Ya, kenapa dituhankan sementara Yesus juga bertuhan? Kenapa Yesus bertuhan? Nah, dia berkata bilang sembahlah aku, percayalah aku begitu. Oh, itu kita ketawa. Di mana dalilnya sembahlah aku? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan sembahlah aku? Saya itu langsung saya ambil yang versinya saja toh. Iya, di mana? Di mana? Tuhan Yesus berkata, aku Sembahlah jalan aku. dan kebenaran. Itu saja, saya patok aja. Aku jalan dan kebenaran. Itu saja. Iya, Yesus Saya itu tidak mau memang panjang lebar, itu saja. Iya, Yesus itu memang jalan. Dia juga kebenaran, tapi untuk menuju kepada Tuhan Allah. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Yesus itu jalan, memang betul. Jalan menuju kepada Monas, itu bukan Monas. Oh, itu betul. mungkin sudah versi tak lain itu dalam Al-Quran tak. Tapi kalau versi dalam Bibelku itu memang sudah benar.
Ya, tapi masalahnya Yesus itu mengajarkan menyembah kepada esensi yang ada di surga, yang di langit. Sekalian tambah sanglet juga boleh. Hah? Bagaimana ini? Abang gerejanya hari apa? Sabtu, Minggu, Jumat? Saya cuma hari Minggu saja. Kalau di gereja ngapain abang? Iya, berdoalah atas kepercayaanku. Coba bagaimana? Doanya bagaimana bang? Demi nama Yesus, aku percaya. Iya, terus? Terus sudah, tidak ada terus lagi. Kalau terus lagi itu kita membelok-belok terus itu. Iya, maksudnya masa cuma kayak begitu? Harus mau bagaimana lagi bang? Ke gereja kan lama di dalam sana tuh. Ngomong apa aja di sana? Ya. Ngapain aja di sana? Kapora nggak ko eloki pano igurunda. Standby terus. Bang Abdan. Iya, malam. Ini ada teman kita, Bang Akoid, ngaku sebagai cucunya Yesus. Itu gimana itu, Bang? Ya gak apa-apa. Jangankan cucu, kita juga anak Tuhan. Gak Betul tahu kalau sekali cuma itu, anak Bang. Tuhan apa. Oh. Maksudnya cucu Tuhan ini maksudnya gimana itu, Bang? Ya cucu itu kan anak. Seperti anak toh, anak sendiri begitu. Jadi ponaan juga bisa. Ya jangankan ponakan, sahabat Tuhan kita bisa. Semua itu bisa. Iya. Ya, jadi Tapi tunggu kalau dulu, cucu Kalau kecuali Sume yang tidak percaya, itu mungkin masih dipertanyakan lagi. enggak kok bisa Tuhan kok bisa punya cucu gitu, punya anak. Loh, kenapa nggak bisa? Apa yang Apakah nggak bisa Tuhan dengan itu- Tuhan cuma? Coba sebutkan jadi apa yang tidak bisa oleh Tuhan. Jadi setan bisa? Ya, dia penguasa. Itu kalau sudah Iya, tambah enggak, lagi jawab dulu, itu jawab dulu. mungkin Apakah salah- Tuhan sudah Anda salah bisa? versinya. Apakah Bisa. Apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, iya ya, sudahlah tepuk tangan Iya. dulu kalau gitu. Nah, jadi gini. Iya, Jadi, biarkan dulu ya. Saya dengan semua udah agak lama nggak ngobrol. Iya, seru ini. Tuhannya kita saudara santai Abdul saja. bisa jadi setan. Iya, bahaya ini. Jadi gini, kata Tuhan atau kata Allah itu, Zuma itu harus tahu esensi Allah itu apa. Ya, apa esensi Mempelajari Allah itu? tentang Tuhan, ya, mempelajari tentang Tuhan itu harus betul-betul pemahaman dari kitab masing-masing. Kalau saya tanya kayak Zuma itu kan nggak kenal Tuhan. Apa dasarnya Anda kenal Tuhan? Karena Tuhan menurut Anda itu tidak bisa diserupakan, ya kan? Bukan tidak berwujud. Nah, kalau tidak bisa diserupakan, tidak terlihat, tidak berwujud, kan pasti Anda itu tidak mengenal. Nah, kalau di kekristenan ini agak sedikit lebih jauh peningkatannya. Makanya kalau alam-alamnya sedang sedikit-sedikit lemah, nggak mampu Zuma. Oh, jadi menurut saudara, Kalau saya ditanya, nih Zuma, bentar ya. Kalau saya ditanya, siapakah Tuhan? Yesus. Apakah ada wujudnya? Ada. Seperti apa? Manusia. Pernahkah hadir ke dunia ini? Pernah. Nah, kalau pertanyaan saya kembalikan ke Zuma, satu pertanyaan itu Zuma nggak bisa jawab. bisa. Siapakah Allahmu? Siapakah Allahmu? Maksudnya siapakah Tuhanmu gitu ya? Jangan dirubah. Siapakah Allahmu? Siapakah Tuhanmu mungkin maksudnya? Bukan, jangan dirubah dulu. Makanya kamu nggak bisa Allah jawab. Allah itu apa maksudnya? Anda kok bertanya kepada saya siapakah Allahmu, kan lucu. Iya, kamu kan bilang tiada Tuhan selain Allah. Lalu saya tanya, siapakah Allahmu? Lah, ayo. ini pertanyaan apa ini? Siapakah Abdonmu? Salah. Boleh enggak saya tanya? Boleh tidak saya tanya anakmu? Siapakah Abdonmu? Bisa nggak saya tanya anakmu? Siapakah Abdonmu? Tanya saya. Tanya saya. Enggak. Masalahnya Allah itu adalah kata yang dirampok oleh gereja masuk ke dalam agamanya. Makanya ketika Anda bertanya siapakah Allahmu, dengarkan dulu. Ketika Anda bertanya siapakah Allahmu, itu pertanyaan orang linglung, orang pikun. Loh, kamu nggak kenal. Ya, tunggu dulu. Allah Iya, itu intinya. Allah itu adalah nama pribadi. Itu lisanmu. Itu nama pribadi. Lalu dari Siapakah mana? Abdon? Itu saya. Ya, itu siapakah Abdonmu? Jawab. Itu nama saya.
Enggak tunjuk. Kalau anakmu ditanya siapakah abdonmu, apa jawaban? Apa jawaban anakmu? Enggak, kamu enggak bisa ditanya karena kamu abdon. Kamu kan abdon. Nah makanya itu siapakah kamu nggak paham esensi itu. Saya anakmu yang kutanya, anakmu, nama bapaknya. Dengarkan saudara abdon. Kamu punya anak, anakmu saya tanya. Nak sini dulu nak. Apa itu? Anak manusia lah. Anakmu yang saya tanya. Anakmu yang kutanya, bukan anak ayam. Anakmu yang kutanya. Dengar dulu, abdon itu siapa Tuhan? Ini saya kasih contoh supaya otakmu sedikit berfungsi. Bukan. Namamu Abdon kan? Dengan tunggu ini analogi. Ini analogi Abdon. Jangan kau bawa ketololanmu di sini. Saya tanya samamu, namamu Abdon. Kutanya anakmu. Sini dulu nak. Siapa nama Abdonmu? Anakmu bingung nggak? Ya pertanyaanmu yang membingungkan kamu. Bingung Bang Sum. Kan ya, saya. Siapa nama Abdonmu? Ya gini. Apa kira-kira jawaban anakmu apa? Enggak. Tunggu. Tahu. Dengar. Kira-kira nama jawaban anakmu itu apa? Kira-kira jawaban anakmu apa? Lurus saja, jangan pakai kira-kira. Kira-kira itu masih jauh lagi. Kira-kira anakmu tanya jawabannya apa ketika saya tanya siapa nama abdonmu nak? Jangan kira-kira. Tuhan itu bukan kira-kira. Tuhan itu pasti. Dengarkan saya, Bu. Dengarkan dulu. Anakmu saya tanya. Wahai, sini kamu anak kecil, siapa nama abdonmu? Apa jawaban anakmu? Kamu nanya sama siapa? Enggak ada orangnya. Anakmu yang kutanya. Saya yang kamu tanya. Anakmu yang saya tanya, kira-kira jawaban anakmu apa? Ya, kita siapakah nama Abdon? Gini, Bang Abdon, maaf Bang Abdon, saya salah sebentar Bang Abdon. Kalau beragama tapi tidak waras. Abdon, kalau bertanya siapakah, tentunya jawabannya menuju pada nama ya, gitu kan Bang Abdon ya? Ya bertanya kalau bertanya siapakah? Ya, tadi kan gini ya, Anda bertanya siapakah Allah? Dengar dulu. Tadi kan bertanya siapakah Allahmu? Ya, sementara Allah itu adalah nama. Iya. Ya kan? Anda ditanya, kalau Anda ditanya siapakah nama Abdon, Anda jawab apa? Saya kan nama yang kamu tanya namaku. Sama dengan itu tadi pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaan siapakah? Jawabannya adalah nama. Kalau pertanyaan siapakah? Jawabannya adalah ke nama larinya. Anda bertanya tentang nama. Jadi jawabannya masa dibilang Allah salah? Siapa Allah itu? Ayo, udah nama. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu Abdon. Itu beda. Allah itu. Saya tanya Abdon dulu. Oke, itu Gurunda, itu udah beda pertanyaannya. Siapakah Allah? Lanjut. Apa? Coba. Ya. Siapakah Allah itu? Kan contoh ini Abdon. Siapakah Abdon itu? Nih manusia. Iya. Beda. Kalau kamu bertanya siapakah Allah itu, jawabannya Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi pertanyaanmu tadi, siapa nama Allah? Siapa nama Allahmu? Tiada Tuhan selain Allah. Yang kau tanyakan tadi siapa nama Allahmu? Itu kan orang sedeng bertanya kayak begitu. Sama ketika saya tanya samamu siapa nama abdonmu? Ya jangan keluar. Apa jawabanmu? Jangan keluar kata-kata sedeng dulu, santai cuma. Ya sedeng lah kalau saya tanya samamu. Bung, sini Bung. Siapa nama abdonmu? Apa jawabanmu? Siapa? Saya tanya samamu. Nah, apa siapa nama abdonmu? Saya. Nah, saya tanya. Oke, siapa nama abdonmu? Saya, itu namaku. Makanya saya tanya, makanya itu saya jawab. Cuma. Siapa nama Allahmu? Makanya saya tanya, itulah Allah namanya. Bukan siapa nama Allah, udah disebut nama itu adalah Allah, kamu bilang jadi diri toh. Pertanyaanmu tadi apa? Siapakah Allahmu? Karena kamu bilang tiada Tuhan selain siapakah Allahmu? Siapakah Tuhanmu? Gini. Allah itu Tuhanku. Siapakah abdonmu? Abdon itu namaku. Kamu bilang tiada Tuhan selain sakit. Allah. Gini dengar dulu. Kamu dasarnya tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Nah lalu siapakah Allahmu? Loh, ayo. Pertanyaan apa ini? Nah, kalau saya ditanya, ada. Siapakah Iya, karena kamu itu perampok bahasa. Kamu itu perampok bahasa. Kamu itu ngambil bahasa Allah, kata Allah, kamu pakai untuk sembarangan. Kata Allah itu adalah nama pribadi.
Kenapa kau tanya Pribadi, siapa Allahmu? Oke, pribadi. Itu kan kamu, makanya aku bilang kau itu sedeng dari dulu, kau itu tidak Wujudnya pernah apa? waras. Wujudnya Sampai apa? sekarang udah mendekati ajal, kau masih begini juga. Bukan, santai Juma. Biar Ini saya sudah ajarin kamu, santai. Juma. Ini Santai. sudah santai kali. Santai. Kamu bertanya aja susah loh. Dari dulu. Siapakah dari Allahmu? dulu. Ini kan Gini, pertanyaan dari orang dulu. gila. Bilang Dari dulu perasaan saya, kamu gak berubah cuma dikit-dikit. Lah kamu memang kamu di Komal Islam cuma di sini diterima loh. Di Komal Islam kau ditolak. Kenapa? Karena Kenapa kamu tidak ditolak? pernah waras. Kenapa nggak waras? Apa yang nggak waras saya? Coba. Saya tanya samamu ya, ku jelaskan samamu. Nama Tuhan kami itu adalah Allah. Terus Siapa kenapa itu? kamu bertanya siapa Allahmu? Apakah Karena tidak kamu gila bilang, itu namanya? gini loh, ingat dulu bahasamu. Tiada Tuhan selain Allah. Paham? Kalau saya tanya siapa Tuhanmu, kamu jawab Allah. Padahal tiada Tuhan selain Allah. Iya. Tentu Tuhan saya itu Allah. Tuhan saya Allah. Siapakah Allahmu? Nah, itu pertanyaan gila. Siapakah Yesusmu? Saya tanya dulu. Itulah logikamu Siapakah terbalik, Yesusmu? Abdul. Kenapa? Siapakah Yesusmu? Gini, jawab. Oke, kamu tanya apa? Siapakah sama- Yesusmu? Juru selamatku. Siapakah Yesusmu? Juru selamatku. Ya sama. Sama ketika saya Siapakah katakan Allahmu? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Bukan, itu penciptaan. Siapakah Sama. Allahmu? Itu juga itu sembahan. Sama. Yang saya Siapa? tanya, Gini loh. ini makanya saya bilang Logika kamu itu kamu nggak gila. jalan, Sedeng Abdul. kamu Dibilang itu. Gila, Juma. Gila. Host Kok diturunkan dibilang aja host. Nggak ada ilmunya ini. Bukan, Muter-muter jangan aja dulu, sih. kita Kamu sama. turun. Kamu Kita sama. nggak layak diskusi. Kamu nggak layak diskusi. Mending kau ke neraka aja. Nggak layak, itu aneh. Gak layak, kamu orang gila aku bilang. Dari dulu kita udah berteman, udah puluhan tahun kita sama-sama. Dari sejak Facebook sampai ke WA, sampai ke Zoom, kamu tidak pernah sembuh. Masih bagus cucunya Yesus daripada kamu. Nggak ada ilmu yang didapatkan. Siapakah Allahmu? Ini pertanyaan orang gila, betul-betul orang gila. Siapakah Yesusmu? Yesusku adalah juru selamatku. Giliran ditanya, siapakah Allahmu? Allahku adalah pencipta langit dan bumiku. Itu salah katanya. Giliran dia benar. Dasar sedeng. Menurut Bang Ayo, Akoid Akoid. tadi bagaimana tanggapannya? Tadi pertanyaannya Abdon tadi menurut Bang Akoid benar nggak itu? Coba. Bang Akoid kan tahu ya Allah itu nama Sang Maha Pencipta dalam Islam. Aku aja bilang tadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia siapakah Allahmu? Pertanyaan. Makanya Abdon jangan kebanyakan coli kau. Otakmu gak berfungsi itu. Kekurangan pelumas. Gurunda. Ya, tahan. Gurunda. Kasihan ternyata. Tuh, kita naikin dulu siapa nih? Kebanyakan 501 habis itu cairannya diminum sendiri. Kayak gini jadinya. 501. Udah nggak usah nanyain. Udah, bagus nggak ngerti Cep, bagus Cep, dah, slow Cep. Ayo Oten naik atau ayo lanjut. Lanjut Koit. Ya kita mau lanjut ke mana lagi nih? Ya lanjut kami saja. Ini tadi Berakal masih kek kalau Dadi. diskusi. Abdon. Bagaimana? Apa pertanyaan saudara? Giliran saudara bertanya kepada saya, saudara Akoid. Bertanya itu yang rasional, jangan bertanya seperti tadi. Saya cuma tanya saja itu yang kita di temanya situ saja. Gimana? Saya cuma bertanya itu yang kita buat temanya itu, Bang. Temanya Yesus bukan Allah. Ya. Betul Lanjut, kan? Bang. Nah, Yesus ini bukan Allah. Yesus ini hakikatnya manusia. Allah hakikatnya pencipta. Antara Yesus dan Allah itu satu ciptaan, satu pencipta. Satu makhluk, satu khalik. Tapi kenapa saya harus Yesus percaya bilang Tuhan Yesus itu Allah? maksudnya Tidak ada maksudnya. Kenapa harus percaya Tuhannya Yesus Allah itu ya? Bazuma kena bet. Oke. Bazuma kena benet. Ya. Aduh. Ya Bang Akoid, maksud pertanyaan tadi kenapa harus Bang Akoid percaya Tuhannya Yesus Allah gitu ya? Ya, saya percaya Yesus. Karena itu Bang Akoid percaya Yesus ada punya Tuhan.
Pokoknya saya Bang sudah Makoy tak? rangkup semua itu. Yesus adalah Tuhanku dan datang Allahku. ini bang di Lukas, Bang Koit. Semalam-malaman Yesus berdoa di bukit sendirian. Dia berdoa kepada Allah. Yesus itu berdoa kepada Allah, Allah Bapa. Dia bertuhan, gitu bang. Di Lukas ya. Koit sudah baca? Backsound Bu Rama ini Bukan. Rama ya. Ini masih tentang Yesus bukan Allah Bang Akoid. Itu Bang Akoid kan tahu Yesus ini adalah anaknya Maria, seorang perawan. Manusia ini kan Maria kan, Bang Akoid. Bang Akoid. Bes, Paham, mute ya? bes. Kayak di playground. Oh, ganti akun lagi. Lanjut Bang Juma. Ini ada juga yang sekali kelewat cerdas kayak tadi. Ini juga sekali lamban. Yesus bukan Allah. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Itu maksudnya saudara Akoid. Saya tidak mungkin membatalkan itu Bang Suma, karena itu sudah kepercayaanku. Itu versinya Yesus itu sudah Allah. Iya, maksudnya iya. kita tidak sedang membahas tentang kepercayaan saudara. Kita sedang membahas tentang aspek kebenaran absolut, kebenaran yang sesungguhnya. Silakan dengan iman saudara. Anda ngaku sebagai itu sudah patokan saya. Saya percaya itu. Iya, kalau Anda untuk aspek-aspek yang lain itu saya tidak akui. Karena kalau pakai aspek-aspek lagi itu sudah kelewatan juga, Bang. Berarti Anda menuhankan manusia, betul? Dia bukan saya bukan apa namanya itu menuhankan manusia, tapi kan dia itu kan rupa seperti saya. Jadi saya harus menuhankan begitu. Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia. Jadi Maria melahirkan apa? Kenapa? Maria melahirkan apa? Itu bukan melahirkan, itu cuman suatu wujud atau suatu apa namanya itu istilah bilang apa ya? Cara untuk mendatangkannya Yesus gitu ya, dengan cara dilahirkan gitu ya. Caranya maksudnya. Gitu kah? Inkarnasi kah? Yang keluar dari rahim Maria itu apa? Manusia atau? Kalau menurut dari kita pasti kita bilang manusia, tapi itu dalam rupa dan roh begitu. Loh, maksudnya yang dilahirkan Maria ini bukan manusia. Pengasing otak itu. Ini Abang Akoid masih rajin makan ini, maaf masih rajin makan B2. Saya rajin. Oh ini yang membuat logika Anda mati. Yang dilahirkan oleh Maria ini. Saya bukan pakai logika, saya akui dengan iman dan jiwa. Oh jadi Anda tidak pakai akal? Saya pakai akal. Itu saya bilang jiwa itu akal kan? Loh, jiwa itu perpaduan antara jasad dan roh. Itu jiwa. Akal beda lagi. Sekarang saya tanya, ketika Maria ngeden, yang keluar dari rahimnya itu apa? Ketot. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Cep, kerja Cep. Selamat malam Pak Tomat. Selamat malam Nona.
Mau bantu jawab Pak Akoid kah? Bentar lagi ada Pak Lombok. Ya. Pertanyaannya apa tuh? Pak Tomat. Bentar lagi ada Pak Lombok katanya. Habis itu ada Jangan ketawa nanti ke band lagi. habis itu ada Pak Ulek. Ada yang sambal nggak? Ada yang yang sambal. sambal nggak? Nah, itu dia masalahnya. Ada lombok, ada sambal, bawang merah, bawang putih, dalam makanlah kita. Ada sambal nggak? Terasi. Ini coba Bang Akoid coba tanya kepada Bang Tomat, yang keluar dari rahim Maria itu apa? Coba Bang Akoid. Bang Akoid kenapa ngambek? Tanya sama siapa, Bang? Sama Bang Tomat. Oh, ya kalau dibilang lagi, manusia, harusnya kan terdiri dari sel telur dan sperma, ya kan? Sedangkan Yesus kan hanya sel telur saja. Jadi, apakah bisa disebut manusia? Kalau Hawa sendiri Bang, manusia atau bukan? Hawa manusia. Dari sel telur? Tidak, dia diciptakan. Dari debu dia. Dia dari Allahu debu dan Akbar, tanah. Masya Allah. Jadi kalau misalkan Aduh, parah ini. jadi ketika dengan sel telur bisa menjadi manusia, tetapi roh Allah ada di dalamnya. Jadi maksudnya ada manusia yang kemasukan roh Allah itu. Jaringan jelek. Oh. Izin Gurna. Iya. Bang Tomat. Bang Tomat, kalau namanya Yesus itu dilahirkan oleh Maria yang mengandung, itu Anda katakan itu bukan dari sel telur dan dari sel sperma gitu ya. Bagaimana cara membuktikannya itu bukan dari situ? Kan nggak ada dinyatakan. Ya, semuanya kan berdasarkan dari Alkitab. Ya, sama. Alkitab tidak menyatakan. Alkitab tidak menyatakan bahwasannya Yesus dilahirkan tanpa sel telur dan sperma. Tidak. Iya. Anda tahu Anda tahu ayat yang tentang kehamilannya Maria nggak? Dengan kekuasaan Tuhan menaungi Maria yang dipenuhi Roh Kudus sehingga dia mengandung. Gitu kan? Hanya itu kan keterangannya, dia mengandung. Hanya itu keterangannya, dia mengandung kan gitu kan? Tapi dia melahirkan seorang bayi, seorang anak. Kalau ada bayi dilahirkan dari seorang wanita, apa bisa dikatakan tanpa sel telur bisa ada bayi? Logikanya nih ya, logika. Kita nggak bicara tentang ini ya. Nggak bisa Bang, kalau Abang menjurus ke sana, ya gimana dengan Nabi Isa? Iya. Ya sama. Jadi gini Bang, kalau Tuhan bisa dengan kuasanya menaungi Maria, membuat dia dipenuhi Roh Kudus dan mengandung, dia bisa menciptakan alam semesta sebelumnya, jauh sebelum kejadian itu. Alam ini diciptakannya yang segini rumitnya. Apakah sulit dia menciptakan sperma di dalam rahimnya Maria maksud itu? Kalau misalkan buat apa dia menciptakan sperma? Orang jelas-jelas dia berkuasa kan? Nah, kalau dikatakan dia buat apa? Buat apa dia dilahirkan kalau begitu? Kenapa nggak Yesusnya langsung aja? Dia sebagai dari Tuhan langsung jadi manusia dewasa aja langsung. Buat apa pakai dilahirkan kalau gitu? Karena perlu dinubuatkan. Jadi kalau misalkan ada nubuat akan ada seorang pria yang datang dari langit jebret, nah ya mungkin begitu.
Tapi kan Kalau memang enggak. Tuhan yang mau datang ke bumi, buat apa dia pakai dinubuatkan? Datang aja langsung. Apa perlu dia Enggak. Tuhan untuk datang dinubuatkan? Ya, Siapa yang perlu menubuatkan? untuk Yang menubuatkan ini Tuhan atau Nabi? Nabi? Nabi. Jadi Tuhan datang dinubuatkan oleh Nabi. Anda Enggak, logikanya gimana? bukan. Jadi Tuhan memberitahukan ke Nabi untuk menyampaikan ke manusia. Iya, akan datang gitu kan ya. Buat apa kalau tadi pertanyaan Anda buat apa menciptakan sperma? Pertanyaannya itu balik ke situ juga. Buat apa dibuatkan? Kalau memang mau datang, datang aja. Kalau memang mau kuasa, kenapa nggak langsung Nah, aja jadi Oke. Kenapa? Seandainya tiba-tiba datang lah, kita bilang lah. Tiba-tiba manusia, tiba-tiba ada Yesus sendiri tuh tiba-tiba keluar gitu kan. Ya, siapa juga yang percaya? Nah, sekarang dia sudah dilahirkan oleh seorang Maria yang katanya dibuatkan di Israel sana. Sampai hari ini, ya mayoritas orang Israel tidak percaya kok. Gagal gitu jadinya. Ya, kalau mereka so percaya nggak percaya, ya datanya juga kita kan nggak tahu 100%. Loh, kok nggak tahu 100%? Datanya itu orang Israel hari ini. Ya, 70% itu Yahudi. Sisanya Muslim. Ya, Kristen cuma yang sedikit, nggak- Kristen sedikit. Itu mungkin data lama, tapi setahu saya Oh, nggak juga. orang Yahudi. Coba tampilin data yang baru lah kalau gitu. Ada nggak? Yang barunya Ya, yang mana datanya? Itu setahu saya Itu dari dulu sih saya dengarnya begitu dari dulu ya. Tapi dengan berkembangnya ini kan kita nggak tahu seberapa Anda tahu info data terakhir yang banyak beredar juga di YouTube, banyak juga di media ya sosial, yang para pendeta wanita itu apa namanya itu yang lewat diludahin itu, Anda tahu ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka minoritas, dihinakan. Itu kenyataan hari ini. Kenapa nggak percaya mereka langsung Israel itu semua pada Tuhan yang datang? Kalau gitu. Bentar, saya coba cari datanya deh. Soalnya kayak gitu sih udah lama saya dengar ya. Ya baru itu, baru bulan kemarin juga ada videonya di YouTube beredar banyak itu. Sehari ini umat Kristen di sana dilarang keras untuk menyampaikan Bible, dihukum. Itu berita terakhir dari Yerusalem. Gurunda tidur ya? Monitor Gurunda. lanjut Gurunda. Jadi gini, saudara Tomat, kita terlalu mimpi kemudian kita ketika mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Gini, Anda harus menyadari dan sadar kelas. Agama Anda ini harus menyadari di hadapan Bani Israel. Pertama, dari konsep Tuhannya aja tidak masuk akal menurut Yahudi. Satu. Kedua, kitab Anda itu tidak pernah dipandang oleh orang Yahudi. Bagaimana mungkin kemudian mereka mau ikut ke agama pagan? Tidak mungkin, Bang. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya pengarang kitab saudara, tidak ada satupun dari kitab yang Anda imani sekarang ini itu dituliskan untuk Bani Israel. Semua rentetan kitab yang Anda punya, surah-surah Paulus itu, Efesus, Filipi, Galatia, Roma, Ibrani, itu semua dituliskan untuk non-Yahudi, untuk orang Roma. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang Yahudi yang mengerti tentang Taurat, apalagi mereka yang siang malam mengkaji tentang kitab Talmud, mau beriman kepada kitabnya orang Romawi? Tidak mungkin. Sama seperti ketika orang yang dijajah di Indonesia ini kemudian mau mengkaji kitabnya penjajah, itu tidak mungkin kecuali para pengkhianat. Itu sesuatu yang tidak rasional. Jadi kalau Anda mengatakan sudah banyak orang Yahudi yang mana dulu ini, kalau mereka yang praktisi Torah, tidak akan mungkin kemudian. Kenapa? Di dalam kitab mereka diterangkan dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem.
Itu haram hukumnya. Bahkan Paulus sendiri mengaku di dalam kitab saudara, di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi ya harus sadar kelas, Bang. Itu keadaan yang mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun rela ataupun tidak, ya saudara harus mengakui bahwa agama Anda itu dipandang sebagai agama apa? Abu Dasarah. Ya, agama yang diajarkan oleh orang-orang paganism, goyim menurut orang Yahudi. Itu makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23:15, celakalah orang Yahudi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan ajaran Kristen, yang mana mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi atau orang Farisi itu sendiri. Ini kacamata kitabnya orang Yahudi. Jadi mau tidak mau kita harus usap dada bahwa agama Kristen dalam pandangan Yahudi itu adalah agama yang najis. Demikian, Bang, silakan Anda tanggapi. Ya, mungkin kalau seandainya orang Yahudi masih tidak menerima Yesus, ya karena ya seperti orang Farisi itu, mereka masih tidak mempercayai adanya kedatangan Mesias. Lah, Yesus sendiri juga bilang kan bahwa dia sendiri tidak diterima di kalangannya sendiri gitu, di negaranya sendiri. Ya, Yesus mengatakan, silakan. Ya, jadi nggak heran sampai sekarang juga begitu. Bukan gini, kita harus dudukkan permasalahan secara histori dulu. Ketika datang Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel, memang kedatangannya itu kemudian ditolak. Kenapa ditolak? Karena pengikut-pengikut Rabi Yahudi itu banyak di antara mereka kemudian yang meninggalkan bait suci menuju kepada pengajaran Yesus. Maka mereka khawatir kemudian dengan keberadaan Yesus, jemaat semuanya akan berpindah. Lalu kemudian setelah jemaat berpindah, mereka tidak dapat lagi perpuluhan. Itulah makanya di dalam pengajaran Yesus sendiri, bahwa ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku, itu jelas. Kenapa demikian? Karena sebagian besar rabi-rabi Yahudi itu menolak keberadaan Yesus. Kenapa bisa? Coba Anda lihat di dalam Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar, sebab katanya Yesus adalah Kristus, seorang raja. Inilah sebabnya kenapa Yesus itu ingin ditangkap. Karena Yesus memengaruhi orang-orang pada masa itu untuk tidak membayar pajak perpuluhan. Enggak dong, kan ada dibilang. Gimana? Waktu pasti ditanya kami ada penghasilan apa dikasih koin tuh. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kan Yesus bilang ya bayarlah yang sesuai dengan apa sih itu ngomongannya? Bayarlah sesuai yang harus kamu bayar. Iya, memang betul. Tapi permasalahannya kemudian orang-orang yang ada pada saat itu lebih cenderung kepada Yesus. Baca Matius 7:29. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Munafik. Baca di Matius 23 nomor 1 dan seterusnya. Sedangkan Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus memberikan tanda, Yesus memberikan bukti, Yesus memberikan mujizat di tengah-tengah mereka. Sementara imam-imam tidak, maka mereka lebih tertarik kepada Yesus daripada kepada Rabi. Rabi duduk di kursi Musa. Matius 7 berapa? Gimana? Tadi Matius 7 ayat berapa? Nomor 29. Jadi Yesus ini mengajar dengan membawa kuasa.
tanda-tanda mujizat, maka orang tertarik. Karena ketika jemaat semakin tertarik kepada Yesus, para rabi terancam. Wah, bahaya ini. Kalau kita biarkan Yesus ini bahaya, kita bisa lapar, tidak makan lagi. Karena jemaat pada beralih kepada Yesus, Yesus bisa bermujizat dan lain-lain. Tangkap, bunuh dia. Itu perintahnya. Itu yang gimana? Ini saya lihat 729 nggak ada. Ada bang, di terjemahan baru. Sebab Yesus mengajar mereka. Mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah itu dia. Makanya kemudian Yesus itu ingin ditangkap dengan mereka menjadikan propaganda. Mereka membuat kesaksian palsu agar Yesus itu kemudian ditangkap. Mereka melakukan kesaksian palsu. Anda bisa lihat dalam Matius 26. Jadi demi untuk menangkap Yesus, mereka para rabi-rabi bersiasat untuk memberikan kesaksian palsu agar Yesusnya itu bisa ditangkap dan dibunuh. Nah ini yang saudara harus pahami. Oleh karena kemudian kesaksian palsu yang diterangkan dalam Matius 26:59 dan Matius 22 nomor 15, maka Yesus itu diupayakan untuk ditangkap. Pertama, karena orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi terancam. Pengaruh Yesus itu sangat besar. Orang beralih kepada Yesus sehingga tak ada lagi orang pergi ke rumah ibadah. Orang nggak ada lagi membayar pajak. Sehingga mereka terancam. Wah, Yesus ini adalah ancaman. Harus kita selesaikan Yesus ini. Bahaya. Maka untuk menangkapnya, mereka menyusun siasat palsu agar Yesus bisa ditahan. Makanya Pilatus dan Herodes mengatakan, loh, kami tidak menemukan kesalahan. Tapi para imam tetap aja melakukan kesaksian palsu. Itu sebabnya, Bung. Maka Yesus itu diupayakan ditangkap dan dibinasakan. Seperti itu. Iya. Jadi ini propaganda yang dilakoni iblis mengkhianati Yudas. Imam-imam melakukan kesaksian palsu. Apa endingnya? Yesus yang manusia, Tuhan, utusan Tuhan ini terancam. Makanya Tuhan amankan dia, diselamatkan. Nah ini yang perlu saudara Tomat pahami dengan baik. Jadi keberadaan gimana? Keberadaan kemudian agama Kristen ini itu berasal dari orang-orang Farisi yang kemudian ya memang benar-benar mengajarkan tentang Yesus kepada orang non-Yahudi. Gitu, Bang. Mengajarkan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Itu loh. Farisi yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Yes. Waduh, dapat dari mana itu? Lah, ya mengajarkan Yesus Tuhan kan Paulus, Bang. Paulus mengaku orang Farisi dia. Iya, mantan. Kalau mantan Farisi. Terus? Ya iya. Oh, jadi maksudnya jadi Paulus bikin propaganda, membuat Yesus itu Tuhan. Yes, wah, betul. Gimana caranya? Lalu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa? Loh, semua juga mengajarkan, Matius, Yohanes juga. Mana dalilnya, Bang? Mana dalilnya Yesus itu Tuhan di dalam kitab Yohanes? Kalau di kitab Yohanes malah dia disebut anak binatang. Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba. Anak binatang ya, dia di situ. Anak domba ya bukan berarti binatang benar. Nah, berarti anak Tuhan bukan berarti Tuhan benar, betul? Bukan dong. Kita kan disebut tadi domba, bukan domba. Anak domba bukan domba beneran. Anak Tuhan berarti bukan Tuhan beneran, betul? Ya tidak. Loh, kan harus ada. Kalau Yesus anak Tuhan, Tuhan beneran, berarti Yesus anak domba, Yesus domba beneran. Ya ini sih kalau ngomong secara letter gitu ya agak susah ngomongnya ya, karena kan masing-masing udah tahu artinya. Abangku, abang, itu bukan benar-benar anak domba. Anda menarasikan tadi bahwa Yohanes, Markus, Matius mengajarkan dia Tuhan. Saya katakan Paulus mengajarkan dia Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang mati telah bangkit untuk menjadi Tuhan.
Kan jelas Waktu dalilnya tuh. pas, nah kalau Yesus bilang aku ada sebelum dunia ada, ayo. Itu bukan sesuatu alasan untuk mengatakan dia Tuhan. Kenapa? Karena gini Bang, karena gini, Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kala Yesus. Kita ada sebelum dunia dijadikan. Yesus ada sebelum Abraham ada. Kala kita lebih hebat dari Yesus. Karena kita ada sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 nomor 4. Efesus 1 nomor 4, Pengkhotbah 3 nomor 15. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Efesus 4. Efesus 1 nomor 4. Aduh susah ini Bang kalau Muslim yang ngajarin abangku Bible. Mana makanya nih, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Sebelum bukannya kita ada. Ya, sebelum, masa iya Tuhan memilih kita sebelum kita ada? Ada dulu kitanya baru dipilih. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah betul. Jadi Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum alam semesta ini dijadikan, Tuhan setelah memilih kita. Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Kala dia, kita lebih hebat dari Yesus. Oke, kita kembali kepada tema Bang. Jadi Matius 22 nomor 15 dikatakan begini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi Yesus ini ingin dijerat dengan satu pertanyaan. Dia di dalam data yang lain dikatakan imam-imam kepala bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Bayangkan separah ini keadaannya. Habis itu setelah keadaan ini setelah keadaan ini bergulir kemudian, yang tadinya disalibkan berdasarkan kebohongan-kebohongan, begitu nyebrang ke Roma, penyaliban yang berasas kebohongan ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi tumbal untuk nebus dosa. Subhanallah, astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Begitu naifnya keadaan ini Bang. Secara histori Yesus disalib atas dasar kebohongan tipu-tipu. Ramuan itu habis di meja Yahudi. Nyebrang kucuk ke Roma, berubah menjadi sebuah pengajaran yang sangat indah. Apa itu? Tuhan nuzul menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Astaghfirullahalazim. Betapa pembodohan yang begitu sistematis, tapi ujung-ujungnya naif bagi orang yang berakal. Gimana Bang? Dia kan disalibkan karena mengakui bahwa dia itu Tuhan. Oh tidak. Tidak Bung, apakah Anda tidak membaca, tidak mendengarkan dalil yang saya katakan tadi? Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus, supaya Yesus apa? Supaya Yesus disalib. Iya, karena mereka mencari alasan untuk menyalib Yesus. Berarti bukan dasar untuk nebus dosa. Ya memang untuk kalau mereka menyalibkan Yesus dengan alasan menebus dosa, ya berarti mereka mengakui bahwa Yesus itu Mesias dong. Loh, ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya hubungannya itu nih, misalkan nih. Nggak ada hubungannya. Malah kalau Anda sabar Bang. Malah kalau Anda itu belajar, Tuhan itu murka kepada siapa yang membunuh Mesiasnya. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh, jangan kau ganggu Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Jadi tidak ada loh.
Iya, nabi-nabi yang diurapi, Bung. Yesus kan Jangan bukan mengusir orang-orang yang keurapi. Apa itu diurapi? Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Itu loh, Bang. Jangan kau mengusir orang yang diurapi. Artinya jangan kau mengganggu orang Mesiasku. Kalau Anda tidak percaya, mari kita lihat di dalam Mazmur 28 nomor 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi Mesiasnya. Subhanallah. Ini mau kayak mana lagi kalau ada ajaran kayak begini? Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini apa pembuktiannya? Allah tidak mau Mesiasnya diganggu, Bang. Sementara orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah pengadilan yang ada pada saat itu mencari-cari kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar dibunuh. Artinya penyaliban bukan untuk apa? Bukan untuk nebus dosa, tetapi penyaliban itu terjadi karena rabi-rabi Yahudi merasa dikalah saing oleh Yesus tentang pajak, tentang perpuluhan. Subhanallah. Ya memang dari sudut pandang orang Farisi, ya memang dia disalib bukan untuk menebus dosa dalam pandangan orang Farisi. Tapi Ini yang untuk Allah sendiri harus melakukan disalib untuk menebus dosa. Bagus. Subhanallah. Anda membuka cakrawala berpikir, teman-teman kita. Sabar dulu Bang Karim. Sekali lagi kepada saudara Tomat, Anda mengatakan orang Farisi, pandangan orang Farisi memang kayak begitu. Tapi pandangan Allah mau menebus dosa dengan cara Yesus ini mati. Minta dalil dong, sekali-sekali minta dalil. Tepuk tangan dulu, saya minta dalil, silakan. Di mana Tuhan menyatakan bahwa inilah anakku yang tumbal. Bukan barang tumbal, siapa yang tumbal. Tumbal orang. Oh, yang tumbal atau yang tunggal? Oh, yang tunggal. Kirain tapi kan faktanya dia jadi tumbal. Enggak jadi tumbal. Loh, emang dia. Jadi yang menjadi tumbal di atas tiang salib siapa, Bang? Gini, kalau misalkan Bang Tomat, yang menjadi tumbal di atas tiang salib siapa? Mana ada? Nah, ini kan dia kan menjadi tumbal untuk dosa kalian. Yang jadi tumbal itu adalah Nabi Isa. Loh, yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Kalau Nabi Isa nggak jadi tumbal, Bang. Nabi Isa itu tidak jadi tumbal, dia diselamatkan. Yang jadi tumbal itu yang mati terkutuk di atas tiang salib. Tunggu dulu, kalau misalkan ada orang diserupakan, nah itu baru ditumbalin. Nah, lalu bagaimana dengan Amsal 21 nomor 18, Bang? Oh, pengkhianat digunakan untuk menggantikan orang yang beriman. Gimana tuh, Bang? Ada tumbal nggak di situ? Ada tumbal nggak di situ, Bang? Ada nggak orang diserupakan? Tunggu Bang. Sikit lagi. Orang pengkhianat orang pengkhianat dijadikan sebagai ganti orang yang jujur. Gimana tuh, Bang? Gimana dalil ini, Bang? Dalil. Amsal berapa? Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Berarti ada tebusan. Ketika Yesus yang orang benar ini ingin disalibkan, ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Pengkhianat. Berarti ada yang diserupakan dengan dia. Ini dalil, Bung. Orang ini dalil. fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Iya, terus bertanya Tomat. Izin bertanya. Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Berarti apakah Yesus disalib itu keinginan Yesus sendiri atau keinginan siapa? Ya dia sendiri. Silakan Bang Juma. Kalau enggak dia nggak akan bilang saya yang tidak ada seorang pun yang bisa menangkap saya selain saya menyerahkan diri. Bung, tunggu dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Di dalam kitab saudara dikatakan begini,
Matius 26:14. Kita berdata dalam berdiskusi supaya orang itu bisa percaya apa yang kita sampaikan. Matius. Ya, saya bacakan aja. Kebetulan saya hafal dalilnya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas kepada imam-imam kepala. Ini yang dilakukan oleh Yudas pengkhianatan atau bukan? Menurut abang saya nih. Makanya berapa? Matius berapa? Atau langsung aja dikuncinya di dalam Markus 3:19. Dan Yudas Iskariot. Enggak, dikuncinya aja. Kelihatannya abang lamban di dalam menelaah Bible. Kita langsung ke kuncinya, Markus 3:19. Tolong bacakan kepada saya, silakan. Kalau Bang Juma kan udah melalang buana. Ya, demi keselamatan teman-teman semua. Silakan. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, berkhianat? Siapa yang berkhianat sini, Bang? Yudas didudukan sebagai pengkhianat. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika Al-Quran menarasikan bahwa yang diserupakan adalah pengkhianat, salah Al-Quran itu menurut abang? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran memuliakan Yesus. Al-Quran memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak disentuh sedikit pun oleh orang-orang kafir laknatullah alaih pada masa itu. Jelas sekali. Ya, kita lagi Masya Allah. Tumbal. Jelas sekali. Lalu apa lagi, Bang? Kalau udah nyata kayak gini, kayak mana lagi kita? Yesus. Oke. Kita sandarkan yang tadi. Kita sandarkan yang tadi. Kita belah lagi yang kedua. Saudara mengatakan Yesus itu harus menjadi korban di atas tiang salib demi untuk kemudian menebus dosa-dosa. Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Orang-orang Yahudi. Korban. Sabar Bang. Jadi korban. Abang, kalau kita baca dalil di dalam kitab saudara, Yesus itu korban, Bang. Dia korban. Mau korban. Suka tidak suka, di dalam kitab saudara, sahabatku, di dalam Ibrani 9:28 di situ ada kata prospero yang artinya persembahan. Oke, persembahan sebagai apa? Korban. Kepada siapa? Kepada Theos. Theos yang mana? Wallahu alam. Karena hanya ada dua Theos pada saat itu. Theosnya orang Molok, Theosnya orang Amon, yaitu Molok, dan apa lagi? Tuhannya Bani Israel, yaitu Hasem. Hasem mengajarkan di dalam Imamat 1 nomor 2, ketika Bani Israel di antara kamu ingin mengorbankan korban, maka korbankanlah hewan, ternak yang ada padamu. Lembu, sapi, kambing, bebek, domba. Ada 5, bebeknya dihilangkan, ada 4. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika ingin berkorban, di Imamat 4 itu diurai. Kalau yang berdosa adalah imam, maka lembu besar atau lembu jantan. Kalau yang berdosa ini adalah semuanya, maka lembu. Tapi kalau dia hanya manusia biasa, rakyat jelata, maka domba betina. Kalau dia tokoh, maka dia domba jantan. Kaidah itu sudah ada mengikat mereka. Nah sekarang, kalau orang-orang Yahudi, kalau Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa, dosanya orang Yahudi tidak bisa ditebus dengan darah manusia. Itu haram hukumnya. Gak boleh. Haram hukumnya. Tuhannya Bani Israel, dalam hal ini Elohim, itu mengharamkan penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Haram hukumnya. Itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang. Kita nggak bisa kemudian mengambil sebuah pengajaran yang keluar dari apa yang kemudian mereka terima dari Tuhan mereka. Ini data. Kemudian yang terjadi di atas tiang salib itu korban manusia. Satu-satunya Theos yang menginginkan korban dalam rupa darah manusia hanya sembahan orang Amon. Apa itu? Dewa Molok. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Maka karena itulah kemudian di awal tadi pertemuan kita, Bang Tomat, tidak ada satupun kitab di dalam kitabnya orang Kristen yang berasal dari Vatikan Romawi yang dituliskan oleh penulisnya dikhususkan untuk Bani Israel.
Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, Surah-surah Paulus, Roma, Galatia, Filipi, Kiliki, Pepaya dan seterusnya. Itu ditulis untuk non-Yahudi, Roma dan Yunani. Nyebrang ke kerajaan Belanda. Ke kerajaan Belanda, nyebrang ke Indonesia. Anda menjadi pengikutnya. Kitab yang Anda pegang hari ini adalah kitab yang dikhususkan memang untuk Romawi dan Yunani, di mana Romawi dan Yunani tidak mengajarkan konsep tauhid. Romawi dan Yunani mengajarkan politeisme atau animisme, pengajaran politeisme atau Hellenisme Stoa, pengajaran penyembahan terhadap roh-roh. Makanya di Kristen Tuhan mereka itu roh, Hellenisme, pengajaran Hellenisme, menyembahan roh-roh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Roh itu ciptaan. Sembahan orang Kristen adalah roh. Ini ajaran yang harus kita bagi dua, kita pilah, ajaran Yahudi, ajaran Kristen. Yesus datang kepada... Oke, selesai, silakan. Tepuk tangan dulu biar semangat. Jelas. Jelas. Kata abang saya, ini jelas. Masya Allah. Nah, jadi, ya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Ketika internet sudah disediakan ke kita, Bible dicetak dalam bentuk yang direvisi, yang lebih baik, lebih indah, lebih mudah dipahami. Kemudian teman-teman apologet dari Islam sudah menjabarkan tanpa tendensi fulus, tanpa tendensi ingin disanjung, tanpa tendensi ingin mendapatkan perpuluhan. Mereka menjelaskan Bible dengan gamblang tanpa ada indikasi kemudian untuk tipu-tipu. Nikmat Tuhan mana lagi yang saudara-saudara dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Masya Allah. I am back. Thank you. Jadi sekali lagi saudara-saudara saya, ada paus. Iya, ada paus. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus 3:19 Yudas pengkhianat, kemudian data pengikat Amsal 21:18 seorang pengkhianat dijadikan sebagai ganti orang yang jujur, maka subhanallah di dalam Matius 4 nomor 6 ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblisnya? Wahai Yesus, anak Tuhan, anak Maria, jika benar engkau itu adalah anak Allah, dalam arti kata utusan Allah, orang yang intim kepada Allah, ada tertulis tentang engkau. Apabila benar engkau adalah Mesias, maka Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus engkau yang adalah Bapakmu akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak sampai ke bawah, meskipun kau jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci ini. Buang dirimu ke bawah. Wahai Yesus, dalil ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas ya? Betul, sudah cukup. Jadi Yesus itu tidak mungkin kemudian untuk disalibkan, karena iblis mengatakan, wahai Yesus, jika benar engkau adalah Mesias, jika benar engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Tuhan yang maha tinggi akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Buang sekarang. Ada tertulis, ternyata betul. Selidik punya selidik. Di dalam Mazmur 91, Anda baca dari data 11 sampai data 16, Yesus di sana dipertontonkan dengan gamblang. Tuhan datang membawa malaikatnya, mengutus malaikatnya menyelamatkan Yesus dari pembunuhan. Kedua, Yesus diangkat ke langit, lalu kemudian dipanjangkan umurnya, dikenyangkan oleh Tuhan di data 16-nya. Dan di data 14-15-nya, Yesus menyaksikan orang-orang yang menyalib Yudas. Baca Mazmur 91, data 11, 12, 13, 14, 15, endingnya di data terakhir, data nomor 16. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan, dan engkau akan menyaksikan kezaliman orang-orang yang zalim. Subhanallah, Yesus menjadi saksi. Tidak bisa dibantah lagi. Gak ada bantahan, silakan. Ada tertulis, silakan. Tepuk tangan dulu buat Bang Karim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
saya udah ngantuk, besok kita lanjut lagi ya. Oh besok, iya silakan Bang. Silakan. Ada aja ini izin, ini Kristen apa Islam? Saya Muslim. Oh Muslim. Oke. Kalau Bang Karim? Muslim. Hari muslim. Masya Allah. Tepuk tangan lagi kalau gitu. Oten ya. Yang noise ini siapa Bang? Saya Bang. Pakai TWS saya. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, sekali lagi tolong yang teman-teman kita Kristen dinaikkan, kita diskusi lagi. Waktu masih panjang, di tempatku masih pukul 10:62 menit. Silakan. Ya, Bang Juma. Siap. Ya, belum ada yang dibahas. Saya ingin bertanya. Silakan Bang. Bertanya, apa sebab Kristen itu kalau mati dikubur itu harus pakai peti? Ya mungkin supaya mayatnya tidak digigit cacing nanti sakit. Mungkin. Oh gitu ya. Iya. Kita tidak bisa menjawab dengan valid karena tidak ada data kecuali kalau mereka mengatakan kami ingin jadi mempelai di surga sehingga pakaian kami harus bersih, nggak boleh kena tanah gitu. Mungkin. Data kecuali kalau mereka mengatakan kami ingin jadi mempelai di surga. Silakan Bang, kalau ingin berdiskusi dari teman Muslim dan juga teman-teman Oten kalau ada, saya pantau dari dekat. Silakan. Ada Assalamualaikum Pak Mofi. Assalamualaikum, selamat malam Mofi dan Anunnaki. Apa Muslim Bang? Apa Kristen? Orang saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau sedikit bertanya sekaligus minta solusinya. Islam apa Kristen Bang? Oh saya Islam. Oke. Tapi Silakan, saya di sini. Bang. Oh gini. Setengah menit silakan waktunya Bang, lanjut. Saya punya teman, dia pintar, dia anak pesantren. Saya juga punya Bang. Apa? Iya. Silakan. Tolong jangan di skip. Jangan. Disela. Iya jangan. Ya. Saya punya teman, dia pintar, dia tamat pesantren, tapi sekarang itu dia karena dia pintar atau gimana, dia rajin membaca, terus sekarang itu dia beranggapan dia itu nggak percaya terhadap dia kayak ateis gitu, dia nggak percaya Islam. Dia berasumsi gini, nggak ada orang yang datang setelah kematian yang membuktikan bahwa itu surga itu ada. Seperti itu, dia berasumsi seperti itu. Seperti gimana tuh caranya? Iya, sederhana untuk menjawab itu. Iya. Kalau saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini, saya senantiasa selalu memberikan data dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim data-data akurat bagaimana kemudian keberadaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau Anda berhadapan dengan teman saudara, mana orangnya? Buka mata, orangnya hilang. Jadi jawaban kepada orang yang kayak begini,
Saya tidak percaya. Saya ini hafizul Quran 30 juz. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya percaya Quran. Saya hafal Quran. 6 tahun saya mondok. Saya bisa bahasa Arab. Saya ngerti nahwu dan seterusnya. Tapi berjalannya waktu, dia terjerat dengan logika yang dibangun atas dasar ketidaksempurnaan makhluk. Apa itu? Saya tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Kenapa bisa? Belum ada manusia yang kemudian setelah mati datang ke dunia berbicara di dalam kuburan itu seperti ini. Jawabannya kayak mana? Tanya kepada dia, apakah pernah Anda melihat bayi lahir masuk kembali ke dalam rahim? Tanya. Kalau tidak ada manusia yang kembali masuk ke dalam rahim, apakah berarti kehidupan sebelum rahim, kehidupan sebelum di bumi itu nggak ada? Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Di alam ruh kita semua ditanyai oleh Allah, wahai engkau, apakah engkau percaya aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini yang telah menciptakanmu? Qalu bala syahidna. Betul. Engkaulah Tuhanku yang menciptakanku. Loh, tapi kok kita tidak pernah merasakan itu? Yes. Karena kita berada di alam ruh. Belum ada fisik. Sehingga kehidupan selaku manusia itu tidak kemudian kita rasakan dalam perspektif kesempurnaan fi aqsani taqwim. Nah sekarang kalau dikatakan, adakah manusia yang pernah kembali menyatakan kehidupan di alam kubur? Pertanyaan kita balik, adakah manusia setelah lahir masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Takut melihat kehidupan dunia, masuk kembali lagi. Nggak ada. Nah apakah manusia sebelum dia menjadi manusia, apakah manusia sebelum dia hidup di atas muka bumi ini itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Kok bisa menjadi ada? Berarti dia berasal dari tidak ada menjadi ada. Lalu dikatakan, nggak ada kehidupan setelahnya. Kalau Anda yang sekarang ngomong kayak begini, berasal dari ketiadaan menjadi ada, lalu kemudian ditiadakan kembali, lalu diadakan kembali, kata Allah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka agar dimatikan mic-nya dulu ya. Katakan kepada mereka, kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi menciptakan tulang belulang yang sudah ada untuk dihidupkan. Dari sesuatu yang tidak ada tulangnya dijadikan menjadi kehidupan makhluk manusia. Tidak ada susahnya bagi Allah. Apa susahnya bagi Allah yang sudah ada kerangkanya? Tinggal Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Lawang kita tadinya bukan tidak ada kerangka tulang, dicipta dari tidak ada, dari hanya setetes air bisa kita menjadi makhluk sempurna. Apatah lagi kalau sudah ada kerangka tulangnya, tinggal dikatakan bertumbuhlah tulang, hiduplah engkau hidup. Nggak percaya dia.
Padahal dia berasal dari ketiadaan menjadi ada. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa susahnya mengadakan sesuatu yang sudah ada? Ini sederhana bagi orang ateis kalau menggunakan logika sehat. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang banyak orang yang kemudian akan diuji imannya. Bukan hanya mereka, kita juga akan senantiasa diuji iman kita. Kalau kita tidak istiqomah, makanya Al-Quran menyatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sih umat Islam itu saban hari setiap sholat minta selalu ditunjukkan jalan yang lurus? Apa mereka tidak punya jalan lurus? Subhanallah, jalan lurusnya umat Islam, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib dibimbing mereka. Itu jalan lurus. Tetapi meskipun sudah ada jalan lurusnya, meskipun ada rambu-rambu lalu lintasnya, masih sering juga ditabrak kan? Ya. Itu yang dimaksud. Tunjukkan kami selalu agar kami istiqamah di dalam jalanmu. Bukan tidak ada petunjuk. Petunjuknya ada. Hanya saja manusia itu bukan hidup sendiri. Ada alam gaib yang senantiasa menyeret manusia itu lari kepada kezoliman. Kenapa? Pada diri manusia Allah tanamkan sinyal, alat deteksi yang kemudian bisa menjadi lubang masuknya iblis. Apa itu? Nafsu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ini susah ini kalau tidak ada. Sekarang ini hasil survei tidak ada lagi debater yang berani menantang Bang Juma. Tidak ada. Enggak juga. Mikana juga sudah mengakui bahwa dia takut ketemu Bang Juma. Si Lugo Tambunan juga begitu. Allahu Akbar.